itu. Yang abad ke-15 itu belum pernah, dan ternyata beliau bisa melihat di sini. Yang istimewa itu pinternya Kiai Imad, kayak gitu loh ya. Dia kepengen punya sanad keilmuan dan amalan yang ke Kanjeng Sunan Ampel. Beliau langsung minta diijazahkan semua ilmu atau amalan yang bersanad kepada Kanjeng Sunan Ampel. Itu yang dilakukan Kiai Imad. Menuliskan kitabnya, kitab amalan yang diijazahkan dari Kiai Salim ini, kemudian Kiai Imad akan mengijazahkannya ke seluruh umat Islam di Nusantara. Dengan ditemukannya ijazah ilmu atau ijazah sanad ilmu ini, jadi teman-teman muslim pribumi Nusantara dapat melepaskan diri dari penjajahan klan Habib Alwi yang menggunakan instrumen sanad sebagai senjatanya. Jadi nanti bisa teman-teman memiliki sanad ilmu yang bersih dari klan Habib Alwi, karena langsung ke Mbah Sunan Ampel, ke Mbah Sunan Derajat dan Sunan Ampel dan seterusnya, tanpa ada tanpa ada percampuran dengan klan Habib Alwi, sehingga teman-teman bisa merdeka hidupnya di dalam ranah keilmuan. Sanad Yasin Fadilah dan Tahlil dari Sunan Ampel. Tulisan dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bandani tanggal 17 April 2026 merupakan hasil silaturahim Kiai Haji Madudin Usman Al-Bandani ke dalam Kiai Salim di Cilacap. Saya bacakan dulu, nanti baru saya berikan tambahan di belakang. Alhamdulillah, pada hari Rabu 15 April 2026, selain penulis diperlihatkan puluhan dari ratusan manuskrip peninggalan Sunan Ampel, Sunan Derajat, dan keturunannya, penulis juga diberikan ijazah sanad keilmuan dari jalur Sunan Ampel oleh cucu Sunan Ampel garis laki, Kiai Raden Mas Salim, dalam kurung Kiai Salim, di Bantarsari, Cilacap, Jawa Tengah. Sanad itu meliputi pengijazahan seluruh kitab yang terdapat dalam ratusan manuskrip yang dimiliki Kiai Salim dari leluhurnya yang berangkat tahun dari mulai abad ke-15 sampai 19 Masehi. Manuskrip-manuskrip itu terdiri dari Al-Quran milik atau ditulis oleh Maulana Muhammad Arif bin Sunan Derajat tahun 994 Hijriah atau 1586 Masehi. Kitab fikih yang milik atau ditulis oleh Maulana Muhammad Ilyas bin Maulana Muhammad Arif. Kitab fikih dan tauhid milik atau karya Maulana Muhammad Zamzam. Kitab Al-Quran milik atau ditulis oleh Maulana Nur Muhammad. Kitab fikih milik atau karya Muhammad Nur Rahman. Kitab fikih milik atau karya Muhammad Huda. Kitab fikih dan tauhid milik atau karya Muhammad Aliyah Al-Madani. Kitab fikih milik atau karya Muhammad Musa. Kitab tauhid, Torikoh, dan hakikat karya atau milik Sunan Derajat yang mendapatkannya dari Sunan Gunung Jati, Cirebon. Di antara manuskrip-manuskrip itu terdapat dua manuskrip kecil yang berisi susunan tahlil dan Yasin Fadilah. Manuskrip Yasin Fadilah ditulis oleh Maulana Muhammad Ilyas, hidup sekitar tahun 1590 Masehi. Sedangkan manuskrip susunan tahlil yang dijajahkan kepada penulis itu ada dua manuskrip. Menurut Kiai Salim, yang pertama ditulis oleh Sunan Ampel sendiri, dan yang kedua ditulis oleh Maulana Muhammad Zamzam, sekitar tahun 1630 Masehi, cucu kelima Sunan Ampel. Kedua manuskrip kecil itu membuktikan secara historis bahwa susunan tahlil dan Yasin Fadilah yang biasa diamalkan umat Islam Indonesia sekarang sudah ada sejak masa Wali Songo dan diajarkan secara turun-temurun oleh Wali Songo kepada murid-murid dan keturunannya sampai hari ini. Yasin Fadilah yang beredar sekarang sering disebut susunan Sayyid Haqi An-Nazili, pengarang kitab Khazinatul Asror yang wafat di Mekah tahun 1884 Masehi. Tetapi berdasarkan manuskrip Bantarsari ini, Yasin Fadilah di Nusantara sudah ada sejak masa Maulana Muhammad Ilyas, cicit Sunan Ampel yang hidup sekitar tahun 1590 Masehi. Kemungkinan besar ia mendapatkannya dari ayahnya, dalam kurung Maulana Muhammad. Lalu ayahnya mendapatkan dari ayahnya, Sunan Derajat. Lalu Sunan Derajat mendapatkannya dari ayahnya Sunan Ampel. Kemungkinan sanad Sunan Ampel dan Sayyid Haqi An-Nazili bertemu di 400 tahun sebelumnya, sehingga kemudian meriwayatkan Yasin Fadilah yang sama. Ini membuktikan bahwa keilmuan ulama Nusantara memiliki keautentikan dan ke-up-to-date-an yang simultan dengan keilmuan Islam yang berkembang di belahan dunia lain di setiap masa sejak masa Wali Songo. Dengan ditemukannya manuskrip-manuskrip peninggalan Sunan Ampel dan Sunan Derajat ini, transmisi keilmuan Wali Songo kepada ulama Indonesia hari ini telah menemui jalan yang semakin terang benderang. Kitab-kitab fikih yang besar yang terdapat dalam manuskrip-manuskrip itu membuktikan bahwa keilmuan ulama-ulama Nusantara tidak hanya dibuktikan secara historis sejak berangkatnya Arya Wangsakara ke Mekah
pada tahun 1634 Masehi yang meninggalkan manuskrip Al-As'ilah Al-Jawiyah, tetapi juga telah berkembang sebelumnya secara masif di masa Sunan Ampel dan Sunan Derajat. Dengan ditemukannya manuskrip Bantarsari ini, mudah-mudahan manuskrip-manuskrip Wali Songo lainnya akan juga dapat ditemukan, sehingga sejarah tentang Wali Songo dan keilmuannya bukan hanya kita bisa dapatkan melalui manuskrip abad 18 dan 9 Masehi yang bias kolonial. Penulis mendapatkan kepercayaan dari Kiai Raden Raden Muhammad Salim untuk mengijazahkan tahlil Sunan Ampel dan Yasin Fadilah serta Asmaul Husna dari Sunan Ampel kepada umat Islam. Adapun sanad keilmuan penulis sampai Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati sesuai ijazah dari Kiai Salim adalah sanad keilmuan dari Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati Cirebon, 2. 1. Sunan Ampel dalam kurung Maulana Ali Rahmatullah dan Sunan Gunung Jati Cirebon. 2. Sunan Derajat bin Sunan Ampel. 3. Maulana Muhammad Arif, Maulana Muhammad Ilyas, Maulana Muhammad Zamzam, Maulana Nur Muhammad, Maulana Muhammad Nurul Rahman, Maulana Muhammad Huda, Maulana Muhammad Aliyah, Maulana Muhammad Musa, Maulana Muhammad Hasan, Maulana Muhammad Isa, Kiai Raden Mas Muhammad Jufri, Kiai Raden Mas Muhammad Muhni, Kiai Raden Mas Muhammad Salim Cilacap. 17. Imaduddin Usman Al-Bantani, Banten. Saya tambahkan 17. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Banten. Selesai. Jadi insya Allah nanti Kiai Imad akan menuliskan kitabnya, kitab amalan yang diijazahkan dari Kiai Salim ini. Kemudian Kiai Imad akan mengijazahkannya ke seluruh umat Islam di Nusantara. Jadi mohon menunggu, nanti masih dalam proses. Ini juga disampaikan oleh beberapa teman di kolom komentar bahwa teman-teman mengusulkan untuk mendokumentasikan atau menuliskan kitab yang berdasarkan manuskrip yang ditemukan di Kiai Salim itu, kemudian diijazahkan kepada teman-teman sekalian atau umat muslim Nusantara. Insya Allah itu sedang dalam proses, didoakan saja dan barangkali bisa disupport entah dengan apa, nanti kita tunggu perkembangan selanjutnya. Dengan ditemukannya ijazah ilmu atau ijazah sanad ilmu ini, jadi teman-teman muslim pribumi Nusantara dapat melepaskan diri dari penjajahan klan Habib Alwi yang menggunakan instrumen sanad sebagai senjatanya. Jadi nanti bisa teman-teman memiliki sanad ilmu yang bersih dari klan Habib Alwi, karena langsung ke Mbah Sunan Ampel, ke Mbah Sunan Derajat dan Sunan Ampel dan seterusnya, tanpa ada tanpa ada percampuran dengan klan Habib Alwi, sehingga teman-teman bisa merdeka hidupnya di dalam ranah keilmuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.